Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Ibu harap baik semua ya. Jika kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian, tujuan, dan ciri-ciri teks eksplanasi, sekarang kita akan mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum, yaitu berisi pernyataan umum atau gambaran dasar mengenai suatu topik yang akan dijelaskan proses terjadinya atau suatu proses keberadaan. Kemudian yang kedua, sebab akibat, yaitu berisi mengenai detail penjelasan suatu proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Kemudian yang terakhir yaitu interpretasi, yaitu berisi tentang kesimpulan mengenai suatu topik yang telah disajikan. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, pembahasan topik lebih berfokus pada hal-hal yang bersifat umum atau generik, misalnya gempa bumi, gunung meletus, tsunami, badai, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan istilah-istilah yang ilmiah. Yang ketiga, menggunakan kalimat pasif. Keempat, sering memakai kata kerja atau verba material dan verba relasional atau kata kerja aktif. Apa itu verba material? Verba material merupakan verba atau kata kerja yang melakukan tindakan fisik, misalnya memukul, menendang, menulis, dan lain-lain. Sedangkan verba relasional merupakan verba atau kata kerja yang berperan sebagai penghubung di dalam kalimat. Contohnya, Arisa merupakan siswa terpandai di kelasnya. Jadi, kata merupakan adalah verba relasional. Verba relasional ini menghubungkan antara subjek dengan pelengkap. Kemudian yang terakhir, nomor 5, menggunakan konjungsi kausal dan waktu. Jadi, konjungsi kausal merupakan konjungsi sebab akibat. Misalnya, oleh karena itu, karena, sebab, dan lain-lain. Sedangkan konjungsi waktu misalnya kemudian, lalu, pertama, dan masih banyak lagi. Sekian pemaparan materi tentang teks eksplanasi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.